Gimana besok ketemu sama Pak Indra di sekolah ya? Pasti dia muak banget deh lihat wajahku. Mungkin dia pikir aku ngajar di sekolah itu mau godain berondong sana. Hidup gini banget ya. Lah, kenapa lagi tuh? Kok manyun gitu wajahnya? Apa aku bikin salah lagi ya? Kayaknya enggak deh. Kamu napa, Laura? Kok manyun gitu? Apa uang kamu udah habis? Bukan gitu, tapi kamu tahu nggak Ren? Pak Indra udah tahu kalau kita udah nikah Ren. Seriusan? Kapan dia yang tahu? Emang dia kata siapa? Pak Indra dengerin obrolan kita tadi waktu di sekolah. Makanya aku kan udah bilang sama kamu, jangan bahas masalah pribadi di sekolah. Kalau udah ketahuan gini gimana coba? Ya udah kan kalau Pak Indra udah tahu, mau gimana lagi? Lagian aku seneng banget kalau Pak Indra udah tahu. Kok malah seneng sih kalau tiba-tiba dia ngomong ke orang lain gimana coba? Nggak mungkin lah, aku tahu Pak Indra tipe orang seperti apa. Dia nggak bakalan bocorin masalah kita ke orang lain. Tapi aku seneng banget, dia nggak bakalan deketin kamu lagi. Secara Pak Indra kan udah tahu kalau kamu istriku sekarang. Dia nggak khawatir kayaknya kalau dikeluarin dari sekolah. Ah, leganya Pak Indra udah nggak bisa deketin kamu lagi. Kok ini masih aja bilang gitu? Apaan sih Ren? Mana ada Pak Indra deketin aku? Dia itu deketin Bu Ana tahu. Bukan deketin aku. Lihat mereka jalan kan sekarang. Pokoknya di mataku dia coba deketin kamu, Laura. Kalau emang dia benar-benar deketin aku, nggak mungkin kan tadi dia bilang kalau aku janda kesepian. Dia bilang apa? Beraninya dia bilang kayak gitu. Harusnya kamu bilang padaku tadi di sekolah, Laura. Udahlah, emang aku yang salah nikahin anak di bawah umur. Apaan sih tiba-tiba bahas ginian? Kan aku yang maksa buat nikahin kamu. Tapi kan aku yang buat persetujuan, kalau benar cinta harus nikahin aku. Udahlah Laura, itu udah berlalu. Yang jelas kita bahagia kan sekarang. Ya, itu karena kau nggak akan pernah disalahkan, Ren. Asal kau tahu, Ren, jadi janda itu serba salah. Akan aku pastikan gak akan lagi ada yang bisa ngehina kamu. Dan aku benar-benar bersyukur Pak Indra udah tahu kita udah nikah. Jadi aku sedikit lebih tenang, gak ada yang menggodamu lagi di sekolah. Akan aku tunggu jawabanmu di saat kita bertemu lagi, Laura. Eh, Kenapa wajah kamu tiba-tiba kaget gitu, Laura? Jangan-jangan ada yang godain kamu ya selain Pak Indra. aduh, kenapa tiba-tiba jadi inget si Irfan sih? Pasti ditanyain sampai akar-akarnya ini. Jangan sembunyiin apapun dariku, Laura. Sebenarnya tadi aku ketemu sama teman sekolah. Namanya Irfan. Katanya dulu waktu di sekolah dia pernah ngajak aku nikah. Dan kemarin malah ketemu di kafe. Dan dia masih ngajak aku nikah. Aku jawab aja kalau aku udah nikah. Tapi apa? Tapi dia nggak percaya dan masih nungguin jawabanku. Kok bisa sih? Orang mana sih Irfan ini? Kayaknya butuh penjelasan dariku deh. Udah, nggak usah Ren. Lagian nggak penting juga. Yang penting kan aku udah bilang kalau udah nikah. Gak usah kayak gimana, jelas-jelas dia godain istri orang loh. Harus dikasih paham orang modelan kayak gitu. Atau jangan-jangan kau suka ya digodain sama tuh cowok. Eh, kok kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Kamu pikir aku cewek apaan? Ya makanya, aku kan bilang rumahnya di mana si Irfan ini. Ya mana aku tahu rumahnya di mana. Gak penting juga tahu rumahnya buat aku. Pokoknya aku udah bilang kalau udah nikah beres. Mau dipercaya atau enggak bodo amat mah. Oh gitu, sekarang pinter banget ngelawan ya. Harusnya sih dikasih hukuman ini. Hukuman apa ya enaknya? Buat istri yang suka ngelawan sama suami. Ya tapi kan aku nggak sengaja ketemu sama tuh orang. Berarti bukan salahku dong. Lagian aku udah bilang kalau udah nikah kan. Hais, bukannya kemarin aku yang marah ya? Kenapa sekarang malah kamu yang marah? Apaan sih? Mau lanjut ke kamar nggak nih? Eh, terserah. Aku anggap itu sebagai persetujuan ya. Maaf, nggak bisa buat kamu tidur malam ini, Laura. Eh, Selamat pagi, Bu Laura. selamat pagi juga Pak In. Bu Laura, aku mau ngomong masalah kemarin. Maaf ya, Bu, saya udah jahat ngatain Bu Lauranya janda kesepian. Kata-kataku kemarin kurang pantas banget buat diucapin. Gak apa Pak, aku udah biasa dengar omongan kayak gitu kok. Hidup sebagai janda emang serba salah Pak. Banyak omongan yang kurang enak didengar, tapi aku mencoba bersabar. Salah dikit jadi omongan, ngelakuin hal bener aja juga bakal jadi omongan. Jadi aku udah terbiasa Pak In dengar omongan kayak kemarin itu. Cuman aku kaget aja perkataan seperti itu bisa keluar dari mulut Pak Indra. Iya, Bu Laura, maafin aku ya kemarin. Emang perkataanku terlalu kasar kemarin.
Aku hanya ingin dianggap ada sebagai teman jika Bu Lauranya ada masalah. Apalagi nikah dengan murid sendiri. Jika ketahuan pihak sekolah, bukan hanya reputasi sekolah yang hancur, tapi juga reputasi Bu Laura. Seharusnya Bu Lauranya cerita ke aku sama ke Bu Ana. Sebenarnya Bu Laura udah aku anggap sebagai adik sendiri. Aku juga kurang setuju kalau Randy nikah sama Bu Lauranya. Secara Randy dulu mantan playboy sebelum kenal sama Bu Laura. Tapi setelah dengar dari Bu Lauranya sendiri kalau Bu Laura bahagia dengan Randy, saya juga ikutan senang dan bahagia. Sekali lagi maaf ya Bu. Sebenarnya aku nikah dengan Randy sebelum mengajar di sini, Pak In. Ini cuma permintaan mamaku aja buat ngajar di sekolah yang sama dengan Randy. Yang penting Randy dan Bu Laura bisa jaga sikap aja waktu di sekolah ya. Saya juga bakalan diam sampai Randy lulus sekolah di sini kok. Jadi langgeng ya pernikahannya Bu. Doain aku dan Bu Ana, semoga cepet nyusul. Amin. Jadi Pak Indra nggak benci kan sama aku? Enggak lah Bu, ngapain benci ke Bu Laura segala loh. Jadi aku udah bener ya ini nyerahin Randy ke Bu Laura dalam bimbingan belajarnya. Iya Pak, aku akan berusaha buat Randy rajin belajar. Pasti rajin lah Bu, kan diajarin istri sendiri, pasti semangat si Randy. Oh iya, tapi masalah Bu Lauranya mual-mual, apa beneran hamil ya? Enggak Pak, itu aku hanya masuk angin doang kok. Udah periksa juga ke dokter, cuman masuk angin doang kok akunya. Walah, jadi cuman masuk angin doang toh. Tapi aku tetap doain agar Bu Lauranya beneran hamil ya. Makasih ya Pak In. Woi Mil, jangan kayak gini. Kalau ketahuan guru bisa diskors kita. Tapi aku kangen loh Mia, udah lama kita nggak kelihatan romantis loh. Udahlah, namanya juga bukan cerita kita kan, sabarlah. Mia, gimana kalau kita nikah muda juga kayak Kak Randy? Hei, jangan lawak ya, kita masih kelas 2 ini. Ya udah, kalau gitu kelas 3 aja kita nikah, gimana? Woi, kok ini ngebet kali mau nikah? Emang udah berpenghasilan apa? Udah tuh, kau pikir aku nggak menghasilkan uang sendiri apa? Gini-gini aku kalau ada waktu luang bantuin ayahku di perusahaan. Seriusan? Yang bener kok, Mil? Kalau nggak percaya tanya aja sama ortuku. Oh iya, kau juga lama nggak ke rumahku kan, dicariin sama mamaku tuh. Ngapain mama kamu nyariin aku, Mil? Katanya sih mau diajak masak bareng. Masa bareng kayak gimana sih, Mil? Masa aja aku nggak bisa kok, yang ada kerepotan ntar mama kamu kalau ada aku. Ya nggak apalah, barengin aja dan aku bisa liatin kamu bantuin mama masak ntar. Ini serius? Nggak bercanda kah? Lah, kau pikir aku bercanda apa mulai tadi Mia? Seriusan loh, kamu diajak masak bareng sama mamaku. Aduh, kalau itu jangan dulu lah ya. Aku seriusan nggak bisa masak, weh. Bisa hancur masakan mama kamu kalau aku yang bantuin. Bener juga ya. Dulu dia buatin aku teh asin banget. Ya temenin aja loh sambil belajar. Ntar hari Minggu aku jemput ya. Pokok aku udah bilang ya, kalau aku nggak bisa masak, sampai aku dimarahin sama mama kamu, awas aja kau. Nggak bakalan, ntar aku bilangin ke mama kok. Udahlah, belum jadi mantu bisa-bisa dipecat duluan aku. Ntar sore keluar yuk Mia, jalan-jalan. Lama nih nggak keluar. Oke lah, jemput ya. Ini serius pegangan tangan terus, kagak dilepas. Tunggu Ren, ini tangan apa nggak bisa dilepas ya? Tanganku sampai berkeringat loh ini. Bisa lepas nggak sih? Menurutmu? Udah ya, nurut deh sama aku Laura. Di sini rame, ntar kalau kamu hilang gimana coba? Ren, kita cuma mau beli cilok doang loh ini. Hei, di taman ini banyak orang, kamu tuh pendek. Aku nggak bakalan kelihatan kamu kalau pisah ntar. Kau secara tidak langsung udah ngatain aku ya Ren? Ngatain apanya sih? Kan emang bener, kakimu pendek. Kalau jalan udah kayak siput, lelet banget. Ya udah loh, jangan jalan sama aku biar nggak ribet. Udah, nggak usah marah-marah aku gendong nih ya. Katanya mau jajan kan, ayo cari. Udah gak mood aku, udah hilang seleraku buat beli-beli. Bilang kayak gitu lagi aku gendong sungguhan nih ya. Ih, sukanya ngancem terus nih Randy. Laura semenjak jadi janda penampilannya sangat menggoda banget. Tapi kenapa dulu waktu masih jadi istriku dia kayak gak terawat ya? Rambut acak-acakan kayak orang belum mandi, beda dengan sekarang. Penampilannya sangat menggoda dan menarik perhatianku. Tapi suaminya nyebelin banget, mana masih bocah lagi. Maaf ya lama nunggu, antri soalnya banyak yang beli. Kau ini ya dipanggilin mulai tadi nggak dengerin deh. Lagi liatin siapa sih? Serius banget mulai tadi. Kau ngajak aku ke sini apa karena kau udah janjian sama tuh Laura? Siapa sih yang janjian? Ya enggak lah, nomor handphonenya aja aku nggak tahu, mana ada janjian. Ya tapi kan kau tahu alamatnya di mana.
Ya tapi di rumahnya ada suaminya kan, mikirlah kau sekali-kali. Hei kalian, kebetulan banget ya ketemu di sini. Mau jajan juga ya? Ya udah, selamat bersenang-senang ya. Gara-gara kau aku udah nggak bisa seneng-seneng tahu. Kok bisa sih gara-gara aku? Emangnya ini taman punya buyut kamu? Meski bukan, kenapa sih harus ketemu kamu di sini? Ya emang kenapa sih? Lagian aku juga datang sama suamiku kan. Kok kamu yang protes sih? Lagian, siapa yang janjian sama suami kamu? Enak aja. Laura yang ku kenal dulu bukan seperti ini, dia lembut dan penurut. Setelah jadi janda, kenapa dia berubah total dari kelihatan cantik dan gak menye-menye? Sayang, jalan yuk. Udah lapar ini, takut kehabisan juga ntar jajanannya. Kalau kehabisan, kita cari di mall aja. Lagian kurang sehat juga jajanan di sini. Saldo kartu debitmu kalau udah habis bilang ya ke aku. Jangan sungkan-sungkan, 10 miliar itu buat kamu sebulan. Awas aja kalau nggak habis. Tenang aja sayang, pasti aku habisin kok. Aku kan juga suka belanja. Kalau belanja jangan yang murah-murah dong, yang mahal-mahal gitu. Biar cepet habis uang bulanan kamu sayang. Ih, nyebelin banget sih. Emang sekaya apa sih suami Laura itu? Biar aku aja yang sibuk kerja, kamu habisin aja uangku sayang. Makasih ya sayang, tambah cinta deh akunya. Ayo pergi, dasar suami perhitungan. Tunggu, ngapain tadi ada acara nyium segala sih? Ya biar tambah kelihatan romantis lah, lihat aja wajah si Fiona tadi. Emang napa nanya gitu? Masih kurang, ayo aku tambahin. Ya enggak lah, cuman ini kan di jalan, malu dilihat orang, Ren. Emang napa sih, suami istri juga kan kita? Ingat ya, kita bukan tinggal di luar negeri, jadi jangan diulangi lagi, malu, Ren. Meski kita udah nikah sekalipun, harus bisa jaga batasan saat di luar rumah. Berarti kalau di rumah boleh dong ya dibanyakin, kan gak ada yang lihat. Udahlah, kalau nggak bicara gitu, bukan Randy namanya. Kalau mau ngomong, ngomong aja lah. Aku tahu apa yang ada di otakmu sekarang. Baguslah kalau kau udah tahu, jadi aku nggak usah susah-susah ngomong. Gak ada bersyukurnya ya kamu itu, Fiona. Emang apanya yang harus disyukuri, Mas? Kamu dengar sendiri kan tadi suami Laura ngomong apa? 10 miliar, Mas, tiap bulan uang belanja Laura itu. Itu aja disuruh cepet habis selama 1 bulan. Lah, kau serius banget nanggepin mereka? Emang anak seumuran dia dapat dari mana uang sebanyak itu, ha? Dia cuman bocah sekolah yang uang saku aja dikasih pas-pasan sama ortunya. Kalau emang beneran anak orang kaya gimana? Anak orang kaya apanya? Aku ini selalu kumpul-kumpul sama pengusaha sukses tahu. Bahkan tahu nama anak beserta cicitnya. Dan aku nggak pernah sekalipun ketemu dengan tuh bocah. Udah, jangan emosi. Mereka hanya coba manas-manasin kamu aja, Fiona. Tapi aku juga mau punya tubuh seksi kayak Laura, Mas. Lihat aja tadi kulit Laura, glowing banget tahu. Sebenarnya aku juga baru sadar kalau Laura tambah menggoda sekarang. Nyesel banget kayaknya aku lepasin Laura dan lebih milih Fiona. Sebenarnya dulu awal ketemu Fiona dia juga imut dan centil. Sekarang mendadak berubah jadi baronse, heran aku. Malah ngelamun, kamu denger nggak sih yang aku bilangin tadi? Terus kenapa kalau Laura tambah cantik? Dari awal juga dia cantik kok. Oh gitu, sekarang kok berani ya muji-muji cewek lain di hadapanku, Mas? Kan kau sendiri yang mulai duluan bilang kalau Laura cantik kan? Kok malah nyalain aku terus? Maksudnya gimana sih? Kalau kau udah bosen sama aku, bilang aja. Aku nggak apa kok. Lah, kok mendadak kamu bilang kayak gitu? Kapan aku bilang udah bosen sama kamu? Ya udah, kalau gitu jangan marah-marah aja kerjaanmu. Kalau emang kau ingin punya uang yang banyak, kenapa gak bantuin aku kerja cari uang yang banyak? Biar nggak protes aja kerjaanmu itu, capek aku dengernya. Kau juga udah tahu kan, kalau perusahaanku juga nggak baik-baik aja. Aku hanya ingin diperlakukan sebagai seorang istri di matamu, Mas. Tanpa banding-bandingin aku dengan wanita lain, itu aja sebenarnya inginku. Bukannya aku udah kasih kamu nafkah tanpa perhitungan pula? Kau aja yang boros beli barang-barang branded yang gak ada manfaatnya. Jadi, apalagi yang kau inginkan dariku, Fiona? Sebenarnya apa sih maumu? Bukannya kau sendiri yang ngejebak aku masuk dalam hubungan ini, Fiona?
Apaan sih lihat aku kayak gitu? Emang ada yang aneh di wajahku? Nggak ada sih, cuman kalau dilihat-lihat akhir-akhir ini kok kelihatan lebih cantik. Apaan sih? Emangnya kemarin-kemarin aku nggak kelihatan cantik gitu? Cantik lah, tapi hari ini lebih kelihatan cantik. Makanya si Arif nggak bisa lepas mandangin kamu terus. Maksudnya gimana? Iya, mulai tadi dia mandangin kamu terus. Sebenarnya mau aku tegur. Si cewek dateng, bukannya takut, tapi males banget kalau aku ribut sama cewek. Yang ada, ntar malah aku yang disalahin. Tapi beneran loh, aku nggak janjian sama tuh orang. Takutnya kok percaya lagi sama ocehannya si Fiona. Ya enggak lah, makanya kan aku tadi manasin dia biar tambah iri menjadi-jadi. Nggak guna juga sih manas-manasin si Fiona, nggak nambah duit, malah nambah ribut yang ada. Ya biar gak gangguin kamu lagi loh itu, biar dia sadar diri. Gak akan ada sadarnya mah orang kayak dia, nambah nyalain orang iya. Bukannya dia juga yang nyuruh Nara ngejebak aku ya? Iya, dia orangnya, dia banyak rencana jelek buat nyakitin orang. Sebenarnya dia sahabatku sejak duduk di bangku SMA. Entah kenapa tiba-tiba dia sangat benci banget ke aku. Bahkan dulu juga pernah ngefitnah aku mecahin jendela kelas ke guru BK. Mungkin sifat irinya dia udah tertanam mulai dari dulu. Dan yang lebih parah, dia ambil suamiku. Itu berarti suami kamu juga nggak baik buat kamu kan? Nyatanya dia mau kan diajak selingkuh? Kalau dia baik, nggak mungkin mau kan nyakitin hati kamu. Sebenarnya Mas Arif itu mantan Fiona pas masih sekolah. Mereka putus gegara ortunya jodohin Mas Arif sama aku. Aku juga nggak mau awalnya dijodohin sama Mas Arif. Tapi ayahku berutang banyak ke perusahaannya Mas Arif waktu itu. Jadi ya udahlah aku mau nikah sama Mas Arif. Ya udahlah ya, itu kan udah jadi masa lalu kamu, Laura. Sekarang masa depan kamu kan aku. Aku janji akan ada tiap waktu buat kamu. Aku nggak akan pernah ngecewain kamu. Aku akan jaga hati buat kamu. Ya iyalah, itu harus. Kalau enggak, aku nggak bakalan maafin kamu seumur hidupku. Karena aku udah terlanjur suka sama kamu, Ren. Kamu bilang apa barusan, Laura? Makanya orang ngomong dengerin. Salah sendiri nggak nyimak. Nggak ada siaran ulang. Kan, kumat. Kak Randy, Tante Laura. Duh, kenapa sih malah ketemu para bocil-bocil ini di sini? Gangguin orang mau kencan aja, padahal tempat lain juga banyak loh. Sorry Kak Randy, tadi udah aku bilangin loh. Jangan nyapa Kak Randy sama Bu Lauranya, takut ganggu. Tapi malah nggak didengerin sama Mianya. Yang ganggu apanya sih, Ren? Kita juga cuma duduk aja di sini kan? Ya ganggu lah, ini waktu berdua kita kan. Ya, ganggunya di mananya? Ah, kau ini sama adik sendiri juga. Ini kan juga tempat umum. Ngapain aku nggak boleh ke sini? Ingat ya Kak Ren, kita cuma beda setahunan. Jadi, jangan panggil aku bocil, kau juga bocil tahu. Pinter ya kok sekarang ngelawan. Oh iya, tuh tangan ngapain pegangan mulai tadi? Lepas nggak? Lagian nggak bakalan ada yang berani nyulik kamu, Mia. Makanmu banyak, yang ada rugi kalau nyulik kamu. Lepasin nggak itu tangan, Kamil? Duh, gimana ya kak? Nggak bisa, Mia ini pendek. Kalau nggak pegangan, ntar aku yang susah nyarinya. Kayaknya aku dengar perkataan ini dari seseorang tadi. Siapa ya? Oh iya Tante, bisa nggak sih kalau malam ini nginep rumah Mia? Mia kangen banget bisa makan bareng Kak Randy lagi, sehari doang. Nggak boleh. Apanya yang nggak boleh? Boleh lah. Oke Mia, ntar kita nginep rumah Randy ya, tapi pulang dulu ambil baju. Seriusan? Bu Laura mau nginep rumah Mia? Iya dong Mia, beneran. Kalau gitu ntar tidur di kamar Mia aja ya Tante Lauranya. Oke Mia, siap. Duh, nggak bisa minta jatah kalau gini. Dasar bocil satu itu nyebelin banget. Aku tahu apa yang dipikirin Kak Randy sekarang. Kasihannya. Wah, ayo masuk. Lama banget sih nggak kesini kalian ini. Tadi Mia ngasih tahu kalau mau nginep sini ya. Udah mama bersihin kok kamarmu Ren, jadi bisa ditempatin buat kalian berdua. Wah, Kak Randy dan Tante Laura udah datang ya? Gak bisa, Tante Laura tidur sama Mia sekarang. Lagian, ada yang mau aku ceritain ke Tante Lauranya tentang Kak Randy. Mau cerita apaan kau? Jangan ngumbar aib kakak sendiri, dosa tahu. Ih, apaan? Mia cuma mau cerita waktu Kak Randy masih kecil aja kok. Itu juga termasuk aib, Mia. Udah nggak usah cerita apa-apa. Lah, kenapa sih Ren? Aku juga mau tahu kok. Pasti kok lucu banget waktu kecil. Hehe, iya lucu banget. Saking lucunya dia cengeng waktu kecil. Cengeng? Masa Randy cengeng sih? Gak percaya aku. Kalau belum denger ya pasti gak akan percaya lah. Mau denger lah aku Mia, pasti seru deh ceritanya.
Sepertinya kau seneng banget ya denger aib suami sendiri. Bukan seneng sih, cuman kayak penasaran aja. Masa orang segede ini bisa-bisanya cengeng dulu? Udah, kalian ceritanya di dalam aja ya, nggak enak dilihat tetangga. Mama mau buatin cemilan buat kalian. Aku bantu aja ya, Mah, buat cemilannya. Udah, nggak usah. Kamu santai aja di sini, biar Mama yang buat. Tapi emang nggak apa ya? Nggak apa dong sayang, tenang aja. Mama nggak bakalan marah kok. Kamu istirahat aja di dalam biar nggak capek-capek banget, Laura. Makasih ya, Ma. Mau diterusin nggak Tan cerita Kak Randy-nya? Ya mau dong. Terus gimana? Kok bisa waktu kecil Randy cengeng? Tapi sebelumnya boleh nggak sih aku panggil Tante Laura kakak? Biar enak gitu cara manggilnya. Kalau boleh sih, nggak maksa, Tan. Boleh kok, panggil apa aja boleh, Mia. Yang penting jangan panggil aku nenek aja, belum waktunya masih. Ya enggak lah, masa cewek cantik kayak bidadari gini mau dipanggil nenek? Kalau Kak Randy kayaknya udah pantes kalau dipanggil kakek tuh. Jangan ngadi-ngadi ya, cowok keren dan ganteng gini mau dipanggil kakek. Asal keluar aja tuh mulut kalau ngomong kok Mia. Udah lah Ren, Mia juga bercanda aja loh. Ngapain kok marah-marah kayak gitu sih? Oh gitu ya kok sekarang lebih belain adekku yang malas belajar ini ya. Sama, kau juga malas belajar kan Ren? Tapi aku pintar dan cerdas, lah Mia. Aku meski gak pinter, tapi aku baik hati dan tidak sombong tahu. Kau pikir ntar kalau ngelamar kerja yang dilihat nilai kesopanan sama baik hatimu, ha? Iya dong Ren, kalau di butik bungaku yang dilihat itunya. Percuma nilai bagus, tapi tidak ada sopan santunnya. Kalau udah lulus, ntar Mia kerja di butik bungaku aja ya. Gajinya lumayan lah. Yang bener, tentu aja Kak. Oh, jadi kalian udah mulai kerja sama buat nyudutin aku ya sekarang? Ayo Kak Laura, ceritanya ke kamarku aja sekarang. Kalau di sini ada pengganggu tuh. Apaan sih? Lihat ke sini semua. Iya boleh, ayo Mia, gas. Rasain. Awas aja ya kamu Mia, udah nyulik Laura dariku. Jadi mau cerita apaan nih Mia tentang Randy waktu kecil? Jadi gak sabar aku dengernya, kenapa dia bisa cengeng gitu sih? Tapi Kak Laura, Mia boleh tanya sesuatu nggak? Waduh, kenapa tiba-tiba jadi serius gini? Emang mau tanya apaan? Jadi takut nih mau jawab, takut salah omong akunya. Gini, apa Kak Laura bahagia bisa nikah sama Kak Randy? Kenapa tiba-tiba tanya kayak gitu, Mia? Aku bahagia kok. Enggak, soalnya dulu Kak Randy nggak pernah sekalipun suka banget sama cewek. Karena... Karena apaan, Mia? Karena nggak laku aja dulu dia. Iya kah, Mia? Duh, nih mulut nggak bisa ngerem apa ya? Hampir aja keceplosan aku. Tapi kata Pak Indra, Randy tuh banyak ceweknya, Mia. Itu mah bukan Kak Randy yang deketin, ceweknya aja yang banyak deketin Kak Randy. Tapi Kak Randy slow respon sih, malah kebanyakan gak ada yang direspon. Jadi aku cinta pertamanya dong, iya kan Mia? Iya dong, udah jelas banget itu Kak. Kok ragu gitu sih jawabnya, jadi curiga aku. Kayaknya bukan aku cinta pertama Randy ya Mia? Bukan gitu Kak, ini karena Mia lapar kayaknya. Mulai tadi sore belum makan, sekarang jadi keroncongan nih perut. Kayaknya cacing-cacing dalam perut udah pada jerit-jerit deh. Oh alah, belum makan ya tadi? Bukannya tadi keluar sama Kamil? Apa nggak mampir makan dulu Mia tadi? Enggak Kak, tadi diajak sih sama Kamil buat makan dulu katanya. Tapi aku nggak mau, takut Kak Lauranya udah nyampe rumah duluan. Aduh, harusnya makan dulu tadi Mia, kan aku lama masih ambil baju. Nggak apa kok Kak, bentar lagi juga makan kok. Tadi udah makan cemilan sih di sana, jadi ada ganjal dikit nih perut. Tapi Kamil nggak marah kan? Takutnya dia marah kamu buru-buru pulang Mia. Enggak kok Kak, dia udah tahu kalau aku kangen banget sama Kak Randy. Ya udah kalau gitu, aku doain moga langgeng sampai ke pelaminan ya. Ya jangan sampai pelaminan doang Kak, sampai kakek nenek gitu. Iya, sampai kakek nenek udah sampai maut memisahkan. Kalau sampai maut memisahkan, Mia mau cari lagi. Hehehe. Waduh, bisa ditiru maksudnya. Tapi makasih ya Kak doanya. Sama-sama Mia. Oh iya Mia, mau tanya nih gantian. Iya silakan Kak Laura, tanya apa aja. Yang penting bukan tanya pelajaran sekolah.
Rada ngelek aku kalau soal itu. Enggak, tenang aja mah, bukan di sekolah ini kan. Katanya keluargamu pengusaha sukses ya Mia. Tapi kenapa kok nggak, maaf ya, nggak tinggal di rumah-rumah elit gitu? Kak Laura kata siapa kalau keluargaku pengusaha sukses? Kata Randy sendiri. Maaf ya kalau aku nyinggung dengan pertanyaan ini. Ih, nggak apa kok Kak. Sekarang kan Kak Laura bagian dari keluarga ini juga. Jadi gini Kak, jadi dari keluarga ayah udah kaya gitu. Tapi ayah nggak mau nge-expose kalau dirinya pengusaha sukses. Jadi pekerjaan kayak diserahin sama sekretaris kepercayaan ayah. Tapi karena Kak Randy mau lulus kan ntar lagi. Jadi Kak Randy belajar dikit demi dikit lah ngelola perusahaan. Sedang aku ke usaha mama aja di perkebunan. Itu karena aku juga sangat suka berkebun Kak. Oh gitu, jadi keluarga kalian termasuk pengen hidup sederhana aja ya? Ya gitulah Kak, kira-kira aku juga gak mau ikutan pusing ngurusin perhotelan. Dilihat dari sekarang aja kayaknya ribet banget tuh kerjaan. Apaan sih Mia? Kau ini lucu banget deh. Semua pekerjaan itu gak ada yang mudah tahu, sekalipun pekerjaan itu hobi dia. Lagian Kak Randy yang lebih cocok dengan pekerjaan itu Kak Laura. Kak Randy itu pinter banget dalam nyelesain segala masalah dan pinter dalam berbagai macam bidang. Dibanding aku, ngelek mulu soalnya Kak. Kamu ini ada-ada aja deh Mia. Oh iya Mia, toilet di mana ya? Aku pengen ke toilet nih. Oh, dari kamarku ini, Kak Laura jalan aja ke kiri, pojok sendiri, di situ toiletnya. Ayo Mia antar aja, ntar kesasar lagi. Ayolah, mana ada nyasar sih, kayak anak kecil aja jadinya. Udah, nggak usah. Oh, ya udah kalau gitu, Mia tungguin di sini ya, Kak. Oke, tunggu bentar ya. Apa itu ya toiletnya? Kayaknya iya deh. Randy, hey, apaan ini? Mau apa kamu? Gitu ya sekarang kamu lebih milih tidur sama Mia daripada tidur sama aku. Apaan sih Ren? Kok cemburu sama adik kamu sendiri? Adik kamu cewek Ren? Biarpun adekku cewek, aku tetap nggak ikhlas kamu tidur bareng dia. Aku kan jadi tidur sendiri sekarang Laura. Tega banget sih kamu sama suami sendiri. Ren, cuma semalam ini doang loh. Kamu jangan lebay deh. Udah keluar sana, ntar ketahuan Mia kalau kamu masuk sini. Ya udah, kalau gitu kasih aku ciuman dulu biar bisa tidur nyenyak malam ini. Meski nggak dibarengin sama kamu. Randy, gak usah banyak tingkah deh. Keluar sana. Banyak tingkah kayak gimana maksud kamu Laura? Aku serius. Cium aku sekarang biar bisa tidur malam ini aku. Kalau tambah lama keburu ada yang datang loh. Kak Laura, apa masih di dalam ya? Iya Mia, aku masih di sini, masih mules perutku. Sama Kak, perut Mia tiba-tiba mules banget. Bisa dicepetin nggak Kak? Iya, sabar ya Mia, tunggu bentar lagi udahan kok. Udah Ren, lebih baik kok keluar sekarang lewat jendela itu. Kasihan Mia, udah mules banget perutnya itu. Bodoh amat sama Mia, dia yang udah nyulik kamu dari aku, biar tahu rasa sekarang. Makanya, biar lebih cepat. Cium aku sekarang, Laura. Kak Laura lagi bicara sama siapa? Bisa cepet dikit nggak Kak? Udah nggak tahan akunya. Iya Mia, tunggu bentar lagi. Ren, kau ini ya. Udahlah, kayaknya udah keluar di celana ini. Udah Ren, kok pergi sana. Kasihan Mia udah mulus banget perutnya itu. Jadi beneran nih, nggak mau tidur sama aku malam ini? Woi, masih masalah ini yang dibahas. Masa nggak mau ngalah sih sama adeknya sendiri? Kenapa aku harus ngalah sama Mia tentang kamu? Enggak lah. Udahlah, pokoknya kamu keluar dulu lewat jendela itu. Kasihan Mia, Ren. Ya udahlah, kamu keluar duluan, Laura. Lah terus, kamu gimana? Masa iya kamu mau netep di sini? Kan toiletnya mau dipakai sama Mia ntar lagi. Udah sana duluan, ntar aku nyusul. Ya udah kalau gitu, cepet keluar loh. Aku malu kalau ketahuan bareng kamu di toilet. Malu aja terus sama suami sendiri. Udahlah. Randy ini apa sih? Kenapa jadi manja gini coba? Mia? Randy, cepet keluar. Mia pingsan, Ren. Seriusan? Kok bisa pingsan? Mungkin dia udah sakit perut mulai tadi, Ren. Jir, jadi mereka mulai tadi berduaan di dalam toilet. Aku yang mulai tadi nahan sakit perut, pengen
Tapi kenapa nih mata nggak bisa dibuka sih? Kepalaku pusing banget. Kamu sih nggak dengerin aku, mikirin egonya sendiri. Loh, kok malah nyalahin aku sih? Kalau kamu juga dengerin aku, nggak akan jadi seperti inilah. Ya ngalah lah, semalam aja sama adik sendiri kau ini. Nggak akan pernah ngalah kalau berkaitan sama kamu. Debat aja terus kalian ya, nggak usah nolongin aku dah. Ya udah angkat Mianya Loren, cepet pindahin ke kamar. Iya, sabar. Ini juga mau diangkat. Ah, ngerepotin banget sih. Mana berat lagi. Makan apa sih ini bocah? Padahal anak cewek loh. Belum nikah lagi, kok gendutan? Udah Ren, jangan ceramah aja kamu ini. Aku panggilin dokter, biar diperiksa sekalian. Gimana? Udah nelpon dokter Laura? Udah kok, udah mau kesini dokternya. Mia juga ditemenin mama di kamarnya. Ini nih karena misahin suami sama istrinya. Ih, apaan sih? Kok jangan lebay, Deren? Itu emang sakit tahu perutnya si Mia. Kau aja yang jahat. Kasian banget Mianya. Pasti nahan sakit mulai tadi dia. Dasar kakak nggak punya perasaan. Kok jahat banget sama adik sendiri. Kalau kau tahu lebih dalam, lebih jahat Mia dibanding aku tahu. Dia pernah marah besar sama aku dan ngebanting aku, Heh? Serius, Ren? Mia kan cewek. Mana mungkin kuat ngangkat kamu? Kalau kamu nggak percaya, tanya aja ke ayahku. Waktu kecil, aku nggak sengaja ngerusakin boneka beruang kesayangannya. Dia langsung marah besar, lalu ngangkat aku dari belakang. Dibantingnya kan aku, langsung copot kan gigiku. Dan besoknya, aku nggak mau berangkat ke sekolah. Malu, karena gigiku copot satu, mana di depan lagi. Oh, jadi karena itu ya tadi si Mia bilang kalau kamu cengeng waktu kecil. Emangnya si Mia nggak cerita tadi ke kamu masalah ini? Enggak, kita cerita masalah tentang seputar cewek aja tadi. Udahlah, nyesel cerita aku. Kirain si Mia ngomongin masalah ini ke kamu tadi. Enggak apalah, jadi aku kan enggak kepo lagi, Ren. Untung aku nggak keceplosan cerita pas nangis dikejar laba-laba waktu kecil. Kayaknya dokter udah sampai deh, Ren. Tunggu ya, aku bukain pintu. Ya udah, aku tungguin di sini aja ya. Oke, Ren. Selamat malam, apa bener ini rumah Pak Rek? Loh, Laura, ngapain kamu di sini? Kamu yang ngapain datang ke sini? Aku lagi nungguin dokter sekarang. Sana keluar, jangan ganggu deh. Nyebelin banget sih. Oh, jadi kamu tadi yang telepon. Aku save ya nomor kamu. Maksudnya apaan sih? Kapan aku telepon kamu? Jangan GR deh. Kau telepon dokter kan? Kebetulan aku dokter yang piket sekarang. Apa? Katamu? Nggak usah kaget gitu deh. Aku tahu kalau kamu seneng banget kan? Apa katamu? Aku seneng. Pedenya kau ini belum pernah makan seblak topping paku kau ya? Kebetulan belum pernah sih dan nggak mau coba juga. Udah deh, kau balik aja biar aku panggil dokter lain. Ini rumah suamiku, jadi jangan berani-berani kalau lebay di depanku ya. Duh Laura, aku tahu kau janda kan, gak mungkin secepat ini kau nikah lagi. Mana percaya aku loh, aku tahu kau tipe cewek seperti apa. Kau ini ya, mending balik aja deh. Aku panggil dokter lain aja. Laura, kok lama? Katanya dokter udah datang, kok nggak disuruh masuk sih? Randy, dia bukan dokter, dia hanya minta sumbangan ternyata. Hei, aku ini sekolah mahal tahu buat jadi dokter. Enak aja orang dikatain minta sumbangan. Iya, aku dokternya kok, jadi mana pasien yang mau aku periksa? Oh, masuk aja dok ke dalam. Di sana udah ada mama saya. Ya udah kalau begitu, saya permisi masuk dulu. Ih, Randy, kenapa malah diajak masuk sih? Laura, kok kenapa coba? Kenapa dokternya nggak disuruh masuk tadi? Malah diajak ngobrol di luar. Emangnya kamu kenal sama dokternya? Enggak, aku enggak kenal. Cuman kayak pernah lihat di lampu merah aja. Kayak orang minta sumbangan, makanya aku kaget tadi. Yang bener aja. Kalau dari pandanganku, dia orang yang berpendidikan kok. Mungkin kau hanya salah orang aja sih, Laura. Ayo masuk. Ya udah, ayo masuk Ren. Aduh, kenapa sih mesti orang gila itu yang jadi dokternya? Moga aja dia nggak ngomong macem-macem ke Randy bentar lagi. Jadi gimana dok adik saya Mia? Dia kurang makan serat aja sih, kurang minum air putih juga. Ini gangguan pencernaan, tolong makanannya dijaga ya buat adiknya. Oh gitu, oke dok, ntar saya bilangin ke anaknya. Oh iya, mari dok, duduk dulu, istirahat sejenak. Nggak usah Ren, kayaknya Pak Dokter lagi buru-buru deh. Oh gitu, enggak kok, kata siapa aku buru-buru, aku duduk dulu ya. Ais, nyebelin banget sih nih orang, padahal udah jelas aku usir. Randy juga ngapain sih nyuruh Irfan duduk segala?
Aku perhatiin kamu manyun terus dari tadi. Napa, Laura? Enggak kok. Kayaknya kecapean doang aku, Ren. Istirahat aja kalau gitu, Laura. Biar aku yang temenin dokternya ngobrol. Enggak, aku di sini aja, Ren. Enggak apa kok. Aku takut si Irfan ini ngomong yang aneh-aneh ke Randy. Awas aja, bakal aku hajar dia. Mbak Lauranya capek. Sini mumpung aku masih di sini, nggak coba sekalian periksa. Ntar aku rekomendasiin vitamin yang bagus buat Mbak Lauranya. Enggak mau, enak aja. Kamu kenapa teriak gitu, Laura, ke dokternya? Dia cuma mau periksa kamu aja loh. Refleks barusan. Enggak, aku enggak usah diperiksa. Aku udah punya dokter langganan, Ren. Jadi sekarang enggak usah periksa segala. Oh gitu, ya udah besok aku antar ke dokter langgananmu ya. Iya, Ren. Andai kau tahu, Ren, siapa si Irfan sebenarnya, pasti langsung kau hajar sekarang, Ren. Jadi kalian ini beneran suami istri ya? Iya, kami berdua suami istri meski terpaut umur. Emangnya napa, Dok? Gitu. Nggak apa sih, kirain tadi ibu dan anak. Apaan sih? Emangnya aku udah kelihatan tua banget apa? Apanya ibu dan anak? Istriku cantik gini kok. Oh iya, maaf ya, tapi jujur emang Mbak Lauranya ini cantik kok. Iyalah, makanya aku nikahin kan Laura. Kalau boleh tahu nih, emangnya Mas Randy-nya kerja di mana? Bukan apa, kelihatan muda banget soalnya. Aku belum Suamiku ini seorang pengusaha. Dia pemilik hotel bintang 5 di kota ini. Dan banyak cabang di kota-kota lainnya. Jadi bisa dibilang suamiku pengusaha sukses ya, Dok ya. Nih orang kesambet apa mulai tadi coba? Sikapnya nggak jelas banget sih. Ya nggak apa sih bilang kayak gitu. Lagian juga aku lulus sekolah bentar lagi. Pak dokter, ini udah malam loh. Emangnya Pak dokter nggak dicariin emaknya apa? Mbak Lauranya belak-belakan banget ya. Kayaknya benci banget lihat mukaku deh. Iya, soalnya muka Anda muka penipu. Jadi aku rada gimana gitu liatnya. Laura, apa bilang kayak gitu? Dia dokter loh. Bodoh amat meski dia dokter. Nggak ngaruh buatku. Ya udahlah, maaf udah gangguin waktunya ya. Saya permisi dulu ya Mas Randy dan Mbak Lauranya. Senang dapat berjumpa dengan Anda. Oh iya dok, makasih ya udah meriksa adik saya. Iya, sama-sama Mas Randy. Mari Mbak Laura. Apaan sih pamit ke aku segala? Pulang cepet sana. Hei, udah jangan manyun lagi. Dokternya udah pergi tuh. Lagian ngatain kita ibu dan anak. Emangnya aku setua itu apa? Jadi marah soal itu tadi. Udahlah, mungkin matanya lagi jamuran itu. Jangan dimasukin hati. Yang penting di mataku kok seperti bidadari turun dari becak. Dih, apaan sih kau? Sama aja dah sama tuh dokter. Udahlah, yang terpenting mau tidur di kamarku kan malam ini. Bodoh amat, diam tanda setuju berarti. Ren, turunin. Malu ada yang lihat ntar. Bodoh Apa aku udah ganggu waktu mereka berdua ya? Tapi kan mereka nikah udah dapet 1 bulanan lebih. Iya kali masih bucin-bucinan sih di toilet lagi. Aku yang sakit perut sampai nggak dipeduliin sama mereka. Astaga, tapi ngapain mereka di toilet? Nggak mungkin lagi boker bareng kan? Aduh, pikiranku kemana-mana kan jadinya. Kak Randy sih. Minta waktu sebentar aja sama Kak Lauranya pelit banget. Hei Mia, di sini ternyata aku cariin tadi di kamarmu. Kamu napa di luar? Ini suhunya dingin banget. Ntar malah masuk angin lagi. Kak Laura, aku udah nggak apa kok Kak. Ya udah kalau gitu, aku barengin duduk di sini ya. Bentaran aja, dingin soalnya. Oh iya Kak, Mia mau tanya dong soal tadi malam. Kok Mia tiba-tiba ada di tempat tidur ya? Bukannya Mia mau ke toilet tadi malam? Oh, itu kamu pingsan tadi malam Mia? Oh iya, aku beliin burian mau nggak? Ntar lagi mau keluar bentar sama Randy. Kata dokter, kamu jangan makan yang kasar dulu, Mia. Kamu harus makan banyak serat, ntar aku beliin buah-buahan juga ya. Kak Laura, ayolah, aku udah baikan kok. Jadi, Kak Laura yang tenang ya, nggak usah khawatir lagi soal Mia. Tapi, Kak Laura ini dipikir-pikir emang baik orangnya. Tapi, kenapa harus nikah sama Kak Randy yang suka maksa dan keras kepala itu sih? Harusnya Kak Laura ini punya suami kaya raya, kayak pangeran dari kerajaan mungkin. Malah nemu suami kayak Kak Randy yang spek bocil dan suka ngambekan. Ya udahlah, yang penting mereka bahagia aja lah. Mia, kamu napa kok bengong gitu? Enggak apa kok Kak Laura. Apa perut kamu sakit lagi, Mia? Apa mau aku panggilin dokter yang lebih bagus? Enggak usah Kak. Kayaknya Mia cuma lapar aja deh. Mulai tadi keroncongan nih perut. Oh gitu ya. Ya udah aku sama Randy pergi cari buriam dulu ya. Kalau orang nggak usah repot gitu, biar Mia makan nasi aja, nggak apa kok. Jangan makan yang kasar-kasar dulu Mia, makan yang lembut-lembut dulu lah. Kamu tunggu di rumah aja ya, jangan kemana-mana.
Tunggu Randy dan aku pulang bawa buburnya. Ya udah kalau gitu Kak, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Nggak usah sungkan gitu sama aku. Kita kan udah jadi keluarga. Oh iya Mia, tadi Randy juga udah nelpon Kamil loh. Ngasih tahu kalau kamu abis pingsan tadi malam. Kamil, ngapain telepon Kamil segala? Aku udah baikan loh ini. Nggak apa Mia, buat nambah imun kan, biar cepet sembuh dijenguk sama Ayang. Bukan gitu Kak, pasti bentar lagi aku bakalan diceramain sama Kamil. Itu tandanya dia sayang dan perhatian sama kamu Mia. Kamu mau sakit dibiarin, marah dicuekin, mau kayak gitu? Enggak mau sih dicuekin. Dia tanya kabar kamu dan nasehatin kamu itu, tandanya dia sayang sama kamu. Ya udah ya, bentar lagi Kamil nyampe kok. Ditunggu ya Mia. Iya, oke Kak, makasih ya. Iya, aku harus bersyukur Kamil perhatian dengan aku. Mia kok di luar sih? Bukannya tadi malam abis pingsan kamu? Hei Mil, tenang aja, aku udah baikan kok. Jangan bilang udah baikan, ntar kalau pingsan lagi kayak gimana coba? Kok bisa pingsan sih? Emang kamu sakit apaan? Perasaan pas jalan sama aku tadi malam kamu baik-baik aja deh. Kok tiba-tiba pingsan gitu? Gimana ceritanya? Koknya dihilangin Mil. Pikir aku turunan mak lampir apa harus kebal apapun dan harus sehat terus? Iya, aku tahu, tapi kamu itu pingsannya karena apa kata dokter? Katanya sih gangguan pencernaan, nggak tahu juga sih. Tadi tanya ke mama jawabannya kayak gitu. Kan, apa aku bilang? Gak usah beli jajanan di situ, nggak sehat. Kamu nggak pernah dengerin aku ngomong, makanya sakit kan sekarang jadinya. Kamu datang ke sini cuma mau nyeramahin aku atau gimana Mil? Ya mau jenguk, ya mau ceramahin kamu. Soalnya nggak pernah dengerin kalau orang ngasih nasehat tuh telinga, nyebelin. Siapa nyebelin? Aku nyebelin. Emang sejak kapan aku nyebelin kamu? Sejak sekarang, sakit gara-gara nggak pernah dengerin nasehat orang kamu. Kok bilang kayak gitu karena nggak tahu aja jajanan pentol bakar, sebelah prasmanan dan teman-temannya. Apalagi kalau dimakan pas hujan, dimakan panas-panas enak weh. Emang nggak tahu dan nggak mau coba juga sih. Dari kecil nggak dibolehin jajan kayak gitu. Makanya gampang kalau ngelarang orang jajan kayak gituan. Apalah. Mia, beli jajanan kayak gitu boleh-boleh aja, tapi jangan keseringan. Makan juga makanan yang sehat biar seimbang. Aku khawatirin kamu loh ini. Ya udah maaf, nggak akan aku ulangin lagi. Oh iya, tadi aku beliin kamu bubur. Aku kasih mama kamu tadi dimakan, Gi. Iya, bentar lagi aku makan. Makasih ya udah dibeliin. Apa besok kalau aku nikah sama Kamil juga bucin kayak Kak Randy dan Kak Laura ya? Astaga, aku mikirin apaan sih? Mesum banget otakku pagi-pagi gini. Hei, kamu sakit perut lagi kah? Kok wajah kamu merah gitu, Mia? Eh, kayaknya iya deh, Mil. Kalau mau ke toilet, ayo aku antar. Ngapain kamu mau antar segala? Aku udah besar tahu. Apalagi ini rumahku kan. Apa yang harus aku takutkan? Ya, siapa tahu pertengahan jalan kamu pingsan lagi kan? Gak akan pingsan. Udahlah, tenang aja. Aku udah baikan kok ini. Udahlah jangan bandel Mia, ayo aku antar. Biar aku ikutin kamu dari belakang, kamu jalan aja di depanku. Jadi kalau pingsan lagi langsung aku tangkep dari belakang. Kamu kok maksa gitu sih, Mil? Emang kamu juga mau masuk dalam toilet bareng aku? Eh, Kan aku bego banget sekarang. Ngapain ngomong kayak gitu ke Kamil coba? Kalau gitu aku ke toilet dulu. Kamu tunggu aja di sini. oh, oke, aku tungguin kamu di sini aja Mia. Ren, kayaknya Mia rada aneh deh sikapnya hari ini. Kok baru tahu sih? Dia itu mulai dari dulu udah aneh sikap mas sifatnya. Kau ini ya, ayolah Ren, aku serius ini. Emang sikapnya aneh banget ke aku hari ini. Emang aneh kayak gimana sih? Mia nyanyi-nyanyi nggak jelas. Apa lompatin pagar tetangga? Udah, jangan kaget. Mia kayak gitu dah dari dulu. Apaan sih kau ini? Adik sendiri juga dikatain kayak gitu. Sikapnya kayak canggung gitu hari ini ngobrol sama aku. Tadi malam perasaan nggak kayak gitu deh. Kita enak ngobrolnya. Perasaan tadi ketemu aku biasa aja dia. Ya kayak biasanya aja, manyun-manyun nggak jelas gitu. Kalau ke kamu aku nggak tahu kayak gimana biasanya. Tapi ke aku beda loh Ren. Ketahuan banget kalau dia canggung tadi. Jangan-jangan Mia tahu kalau kita tadi malam berduaan di toilet. Lah terus, kenapa kalau tahu Mianya? Ya udah nggak apa kan? Ren, emangnya kamu nggak malu kalau Mia tahu? Enggak sih, ngapain harus malu? Kita udah suami istri kan? Kecuali kalau aku kedapatan Mia sama Kamil, misal ini ya.
ada di toilet bareng, baru aku bakalan marah besar karena mereka bukan suami istri, mereka masih pacaran doang. Ya gak mungkin lah kalau Mia ngelakuin hal kayak gitu, Ren. Jangan bilang nggak mungkin, kita nggak tahu sifat manusia sebenarnya seperti apa. Keluarga sendiri juga, kita nggak bisa nebak kayak gimana. Iya tahu, tapi Mia itu adik kamu sendiri. Masa kamu nggak kenal karakter saudara kamu sih? Ya makanya, udah aku bilangin kayak tadi itu udah sifatnya. Udah, jangan bahas Mia lagi. Ini gimana? Beriam langganan keluargaku nggak jual kayaknya, biasanya stay di sini dia. Kita pulang aja dah, atau cari makan dulu. Gimana ya? Aku udah janji nih ke Mia buat beliin buriam. Ya udah, kita cari di tempat lain aja lah. Loh, Laura, Randy, mau kemana kalian? Lah, Mama kok di sini? Ngapain? Daerah sini kan jauh dari kantor Mama. Mama ada sedikit kerjaan di sini. Halo Ren, gimana? Sehat? Sehat kok, Ma. Alhamdulillah. Mama sendiri gimana? Ya, Mama alhamdulillah juga sehat kok. Gimana pesanan Mama Ren? Pesenan? Pesenan apaan, Ma? Lupa, Randy. Emang pesen apaan Mama ke Randy? Kok nggak ngomong ke Laura aja sih? Emang kalau pesanan ke kamu bakalan didengerin, Laura? Kalau nggak aneh-aneh ya pasti didengerin sama Laura. Tuh kan, malas makanya Mama mau ngomong sama kamu. Enak sama Randy. Tapi, Ma, Randy lupa emang Mama pesenan apa ke Randy? Pesen cucu. Mana cucu Mama? Apa udah dibikin atau gimana, Ren? Oh, kalau masalah itu udah Randy bikinin sih, Ma. Hampir tiap hari. Kayaknya emang belum dikasih rezeki aja. Mama apaan sih pesan-pesen? Emang barang bisa dipesen? Ya kan, kalau ngomong sama kamu masalah kayak gini mesti nggak nyambung, Laura. Ih, apaan? Bukan nggak nyambung, tapi males dengerin Mama ngomong soal cucu terus. Terus kenapa kalau Mama ngomongin soal cucu? Mama kan pengen banget bisa cepet gendong cucu Mama. Tenang, Ma. Ntar bakal Randy buatin kok. 5 juga kuat, Randy. Kok juga? Apa sih, Ren? Ngomongnya nggak jelas banget. Gak jelas kayak gimana sih? Udah jelas ngomongin soal cucu ini. Sekolah lulusin dulu, baru mikirin gituan. Aduh, tenang aja, Laura. Kalau masalah pelajaran udah di luar kepala itu. Pokoknya aku nggak mau kamu mikirin yang lain selain belajar dan lulus sekolah, Ren. Tuh kan, Ren, jelas-jelas dia yang nggak mau bahas soal ini. Nggak bisa emang kalau Laura bahas ginian, kolot banget pemikirannya. Gini, Ma. Mungkin Laura juga khawatir sama Randy. Randy akan nurutin permintaan Laura supaya Randy konsen sama sekolah dulu. Setelah lulus sekolah, Randy turutin permintaan Mama. Tapi tenang, Ma. Kalau soal bikin sih, Randy gak bakalan absen tiap malam. Oke, Mama tahu kok sibuk belajar sekarang karena ujian sekolahmu. Mama juga gak mau maksa-maksa kayak gini, tapi kalau bisa cepet punya sih. Mama pengen banget soalnya ini gendong cucu. Katanya nggak mau maksa, tapi disuruh cepet. Udahlah, pokoknya Mama doain aja yang terbaik buat Laura dan Randy. Moga aja Randy lulus, Laura juga udah isin di perut. Iya, Mama selalu doain yang terbaik buat kalian berdua. Ya udahlah, Mama mau pergi ke temen Mama dulu. Kalian hati-hati ya. Iya, Mama juga hati-hati di jalan, Ma. Heran, kamu nyambung banget ya kalau ngomong sama Mama. Lah, emangnya kenapa, Laura? Kok nggak nyambung apa kalau diajak ngomong sama Mama kamu? Bukan masalah nyambung gaknya, kamu semangat banget kalau bahas soal gituan. Lah iya dong, aku cowok normal kan, Laura. Pulang dari sini bikin yuk. Ih, apaan sih? Belajar kamu sana. 1 jaman aja, Laura. Nggak lama kok. Emoh. Ternyata beneran Laura udah nikah. Kirain dia bohongin aku. Tapi kok muda banget ya suami Laura? Emang umur berapa sih? Wajahnya kayak masih bocah sekolah. Iya kali dia di bawah umur. Ah, nggak mungkin lah. Iya kali Laura mau sama anak sekolahan. Tapi jujur, Laura menggoda banget sekarang. Dia tambah cantik dan juga seksi. Siapa sih malam-malam gini bertamu? Perasaan aku nggak ada janji sama pasien deh. Fiona, ngapain malam-malam kesini? Mau digerebek warga kau? Apaan sih? Kau pikir aku kesini cuma 1-2 kali aja, ha? Lagian ngapain aja sih? Lama banget bukain pintu. Apalagi sama cewek di dalam, kau Van. Kalau aku lagi sama cewek, nggak mungkin lah aku bukain pintu kau. Ah udahlah, aku mau masuk. Bisa-bisa digerebek warga sungguhan aku lama-lama di luar. Jadi, ada apaan kau kesini? Bertengkar sama suamimu lagi? Ya, pertamanya gitu sih, cuman udah baikan. Lah terus, ngapain kamu kesini kalau udah baikan? Kau masih inget nggak sama Laura, teman sekelasku dulu? Iya, aku masih ingat. Kenapa emangnya? Dia nyebelin banget tahu. Dia masih aja godain suamiku. Tapi kan Laura bukannya udah punya suami, masih muda juga kan? Kok kamu tahu suami Laura masih muda? Emangnya kamu kenal suaminya?
Pernah ketemu satu kali, ada telepon buat meriksa keluarganya. Ternyata yang telepon Laura yang mau diperiksa saudara suaminya. Jadi kamu datang ke rumah suami Laura langsung, Van? Ya, begitulah. Awalnya aku sempat kaget karena ada Laura di sana. Kirain dia bohong pas bilang udah nikah. Kukira masih ngejanda. Ternyata beneran udah nikah dia. Iya, dia udah nikah kok sama anak masih di bawah umur, Van. Maksudnya di bawah umur kayak gimana, Fiona? Suaminya masih belum lulus sekolah, anjir. Kamu nggak tanya apa ke mereka? Iya, aku sempat tanya kok. Tapi kata Laura, suaminya punya perusahaan besar gitu. Dia bilang ke aku juga gitu, Van. Emang pas kau ke sana, rumah suami Laura kayak gimana, Van? Apa gede kayak rumah elit-elit gitu? Mana ada, rumahnya lebih kecil dari rumahku ini. Berarti bener Mas Arif. Mereka cuma ngeprank aku aja waktu itu. Ngeprank kamu? Ngeprank apaan emangnya? Suami Laura bilang kalau uang belanja ngasih 10 M tiap bulan. Dan harus habis dalam 1 bulan. Kalau dipikir-pikir, baca SMA dapat dari mana uang sebanyak itu? Dan katamu juga rumahnya lebih kecil dari kamu. Berarti udah fix mereka bohong. Yang jadi pikiranku, emang beneran nih suami Laura masih sekolah? Beneran aku kata temen suaminya Laura sendiri weh. Kebetulan dia juga kerja di butik bunga Laura. Tapi sekarang Laura juga masih kerja jadi guru di sekolah suaminya. Heh? Kerja di sekolah suaminya? Gak bahaya tah? Kalau ketahuan mereka udah nikah, kan si cowok bisa aja dikeluarin dari sekolah. Ah bener juga, napa aku nggak kepikiran ke sana ya? Heh? Maksudnya? Ya napa aku nggak kepikiran ke sana buat ngancurin hidup Laura itu? Maksudnya ngapain kamu mau ngancurin hidup Laura? Bukannya Arif udah jadi milik kamu sekarang? Tapi dia selalu mikirin si Laura mulu. Heran aku, ada apa sih sama Laura? Hei, itu bukan salah Laura, si Arif aja gamon tuh. Emang kamu nggak tahu kalau Laura sekarang semakin menggoda tahu? Harusnya kamu juga kayak gitu, biar si Arif bisa move on dari Laura. Ternyata kok juga sama aja. Menurutku nggak ada menarik-menariknya si Laura itu. Udahlah, aku mau pulang aja. Males aku dengerin Laura terus. Pulang? Kenapa harus pulang? Biasanya juga nginep sini kan? Jangan macem-macem ya, aku udah ada suami sekarang. Oh iya? Apa suami kamu itu udah tahu? Kalau anak yang kau kandung itu hasil jeripayahku. Ingat Fiona, suami yang kau nikahin itu nggak bisa punya keturunan. Jadi, apa susahnya menginap di sini malam ini? Jadi, hari ini ayah mau ngomong sama kalian berdua. Ayah sama mama seneng banget bisa lihat akhir-akhir ini kamu rajin belajar, Ren. Coba kamu nggak nikah sama Laura. Pasti udah kelucuran nggak jelas kamu sama temen-temen nggak jelasmu itu. Nggak jelas gimana ya? Kan temen Randy Kenzo doang. Kalau Kenzo sama Fadol ayah masih bisa percaya. Tapi kalau sama yang lain itu, sekolah kagak, nongkrong aja kerjaannya di pinggir jalan. Apa faedahnya coba? Udah ya, itu kan cuma masa lalu. Sekarang aku udah berubah. Makasih ya Laura, kedatanganmu benar-benar bawa banyak perubahan pada Randy. Iya, Mama juga terima kasih banget sama kamu, Laura. Udah ngerubah Randy sejauh ini. Randy tuh bandel banget. Mama selalu njawer telinganya kalau dia nggak dengerin Mama. Tapi ya gitu, dia masih aja ngulang kesalahan yang sama. Makasih ya Laura, udah hadir di kehidupan Randy. Sama-sama, Ma, ya. Kenapa malah mojokin aku sih? Gak ada pembahasan lain apa? Kan bisa ngomongin kebaikanku, keburukanku aja yang dibahas mulai tadi. Kebaikan? Baru sadar ya kalau kamu nggak punya kebaikan, Ren. Tapi dengan adanya kenakalanmu itu, kita bisa punya banyak kenangan tentang kamu dan Mia, Ren. Pasti indah dan sangat menjengkelkan ya, Ma? Ya, begitulah. Makanya kalau kalian punya anak ntar, moga aja anaknya gak mirip kamu waktu kecil, Ren. Kasian Lauranya. Udah lama, apaan sih dibahas terus? Katanya ayah mau ngomong tentang apaan ini? Apa ini tentang kesehatan ayah? Ya, itu salah satunya. Tapi ada lagi, Ren. Senin besok, kau kan udah ujian sekolah. Aku yakin dan percaya kalau kau bakalan lulus dengan nilai sempurna. Karena kau mirip ayah, ada kecerdasan dalam otakmu itu. Ternyata anak dan ayah sama aja. Kau pikir aku nggak pinter apa? Awas aja ntar kau ya. Tapi ya, kalau ayah sakit jangan dipaksain kerja. Kan aneh, nggak ngurusin usaha hotelnya, malah buka toko sembako. Ya, itu karena ayah mau hidup santai, kayak orang-orang umum biasanya aja, Ren. Ya, tapi jaga kesehatan juga penting ya. Tenang aja, setelah kau bisa ngelola perusahaan dengan baik, kesehatan ayah bakalan ikut baik, Ren. Oh iya, ayah juga minta tolong ke Laura ya.
Bisa nggak kamu bantu Randy ngelola perusahaan ayah? Ayah tahu kalau keluarga kamu juga punya perusahaan, tapi kalau Randy tanpa pengawasan kamu agak khawatir ayah. Takutnya sifat kelujurannya kambuh lagi. Oke ya, Laura akan mencoba sebaik mungkin. Tapi aku juga nggak bisa ninggalin butik bunga. Lah iya, ayah lupa kalau kamu punya butik bunga yang harus diurus juga. Kita kan udah jadi keluarga, udah saling percaya kan? Kita kelola bareng-bareng aja gimana Laura? Toh masih ada Mia juga kan? Tapi ya, gimana dengan kuliah Randy? Kamu bisa kuliah online kan, biar kamu juga bisa konsen saat di perusahaan. Ya udahlah kalau kayak gitu. Ada untungnya juga kuliah online, bisa minta kerjain tugasnya ke Laura kan. Oh, enak juga ya kuliah online. Kalau Randy ada tugas, Laura kan bisa ke butik bunga bentar. Ya gitu juga boleh Laura, pokok kalian harus saling support ya. Iya, Mah. Ya. Jir, tadi rencananya nggak gini deh. Kenapa kok kelihatan cemas gitu? Kepikiran apa? Ya, yang diomongin sama ayah tadi, kayaknya aku belum siap deh. Ngelola perusahaan segitu gedenya sendirian. Kan tadi udah aku bilang mau bantu kamu. Iya, tapi kan nggak bisa tiap hari ada di sampingku. Emang kamu mau jadi sekretarisku? Gimana dengan butik bunga kamu? Aku bisa ngasih kepercayaan ke pegawaiku mungkin? Siapa? Si Nara maksud kamu? Emang kamu percaya sama dia? Enggak, Ren. Dia udah ibu-ibu, udah lama kerja bareng aku. Nggak mungkin kan aku ngasih ke Nara. Cukup sekali ya aku dibodohin sama dia. Lagian Mia juga nganggur kan, sama Reni juga. Tenang aja lah, aku pasti bantuin kamu kok. Terus perusahaan mama kamu kayak gimana? Nggak mungkin kan kalau mama kamu kerja terus? Kalau itu kurang tahu aku, entarlah aku obrolin ini sama mama. Kenapa lagi lo kamu? Ngapain lihat aku kayak gitu? Makasih ya Laura udah bantuin aku sejauh ini. Dan makasih udah datang dalam hidupku Laura. Aku juga makasih, hidupku udah nggak berantakan lagi semenjak ada kamu, Ren. Entah kayak gimana aku bisa bertahan kalau nggak ada kamu. Sama-sama Laura. Boleh kasih aku semangat nggak? Besok aku kan ujian nih. Boleh, semangat yang kayak gimana ini? Eh, Ren, ini masih siang. Kalau ada yang masuk kayak gimana? Nggak kan? Kenapa natapaku kayak gitu sih, Ren? Oh, masih nggak ngerasa bersalah ya? Bersalah kayak gimana ini? Kenapa kamu kemarin nolak aku buat itu? Oh, itu kan karena kamu sekarang mau ujian, Ren. Aku tahu nggak mungkin bentar, pasti lama. Aku takut kamu kecapean, terus nggak bisa konsen. Malah kalau kayak gini aku nggak bisa konsen tahu. Ada aja ya alasan buat nolak. Padahal pahalanya banyak loh. Kalau istri bisa nyenengin suaminya. Dengeran, aku juga mau kok bahagiain dan nyenengin kamu. Tapi aku juga mikirin kesehatan kamu. Aku nggak mau kamu sakit dan kecapean dalam ngadepin ujian. Setelah ujian kan bisa toh. Kita juga akan punya banyak waktu setelah kau lulus nanti, Ren. Jadi sabar ya, untuk saat ini konsen aja sama ujian kamu dulu. Oke, aku akan berusaha buat sabar. Tapi kalau nilaiku bagus, apa kau punya sesuatu yang membuatku senang, Laura? Iya, bisa dibilang begitu. Makanya konsen aja sekarang sama ujiannya dulu. Biar ntar aku kasih hadiah buat kamu. Hehehe. Bakal aku tagih. Aku nggak pernah sekalipun dapat nilai jelek asal kamu tahu aja. Jadi persiapkan aja hadiah buatku, Laura. Mati aku. Hadiah apa yang harus aku kasih buat dia? Maaf, kenapa Anda ingin sekali bertemu dengan Capsek, Bu? Karena aku ingin ngasih sesuatu yang penting buat dia. Tapi Bapak sedang di luar sekolah, ada rapat. Apa Anda keluarga Bapak Yudi, Bu? Kalau emang saudaranya, bisa langsung telepon beliau aja. Tapi kalau masalah dengan sekolah ini, bisa titip pesan ke saya, Bu. Biar nanti saya sampaikan ke Pak Yudinya. Emangnya kok bisa dipercaya kalau aku ngomong sama kamu? Kalau menyangkut masalah sekolah, saya juga nggak mau ada masalah apa-apa, Bu. Jadi, silakan ibunya bicara sama saya. Ntar saya sampaikan ke Pak Kepsek, Bu. Tolong jangan ini, berisik ya, Bu. Ada anak kelas 3 ujian. Mereka harus konsentrasi banget soalnya. Di sini ada guru yang nikahin muridnya sendiri. Namanya Laura sama Randy. Kenapa orang ini bisa tahu kalau Laura dan Randy udah nikah?
Mungkin Anda cuma salah dengar, Bu. Tuh kan, aku tahu kalau kok nggak bakalan percaya. Makanya aku mau ngomong langsung dengan Capsek sini. Ada apa Bu Ana? Siapa orang ini? Napa teriak-teriak di sekolah? Ini Pak In, ibu ini bilang ada murid dan guru menjalin hubungan di sekolah ini. Maksudnya kayak gimana ya Bu? Tolong ngomong dengan jelas. Kalau nggak ada bukti, apa Anda tahu undang-undang Anda bisa dituntut udah menjelek-jelekkan nama sekolah sini? Apa kau pikir aku sedang bohong, ha? Ada guru bernama Laura nikahin muridnya sendiri, namanya Randy. Tolong ya Bu, jangan omong kosong di sini. Di sini emang ada namanya Randy, tapi nggak ada guru namanya Laura. Di sini gurunya udah pada berkeluarga semua. Yang single cuma kita berdua, tapi bentar lagi juga mau nikah kok. Kalau kamu nggak percaya, bisa lihat data guru di sekolah ini. Tapi kalau nggak ada bukti, saya bakal laporin Anda, karena udah ngejelekin nama sekolah ini. Ini serius, nggak ada nama Laura di sini. Tapi kata pegawai Laura, dia ngajar di sini kan? Ah, nyebelin, jangan-jangan aku udah dibohongin sama tuh anak. Oke, tunggu aja kalian, aku bakalan bawa bukti kalau aku benar. Ya, silakan. Kami tunggu sampai Anda bawa buktinya ke sini. Untuk sekarang, saya mohon Anda pergi dari sini. Karena ujian sedang berlangsung, tolong bisa dimengerti. So asik banget sih nih orang, nyebelin deh. In, apa nggak masalah bilang kayak gitu? Kalau cewek itu nekat, mastiin di daftar guru gimana? Tenang aja, nggak bakalan ada nama Laura di sana kok. Ingat nggak, kalau Laura itu hanya guru pengganti di sinian. Jadi, nggak bakalan ada nama dia di daftar guru pengajar. Lagian, bentar lagi juga dia bakalan keluar dari sekolah ini kan? Kamu yang tenang ya, nggak bakalan ada masalah kok. Soalnya dia kayak ngebet banget tahu mau jatuhin Randy sama Lauranya. Kira-kira siapa ya tuh cewek? Apa musuhnya Bu Laura? Mungkin si cewek mantannya Randy, bisa juga kan? Apa tante-tante begitu menarik di mata Randy ya kayaknya? Makanya kamu jangan deket-deket sama Randy. Ntar kena pesona si Randy lagi kayak Laura. Cukup deket sama aku aja di sekolah ini, nggak boleh sama yang lain. Apalagi brondong, dilarang keras. Aduh, akhirnya berakhir juga nih ujian. Guru-guru nih punya dendam apa sih sama murid-murid? Susah bener nih soalnya, aku aja yang pintar kesulitan, apalagi yang lain. Hei Ren, gimana ujiannya? Pasti gampang dong. Kan suamiku murid yang cerdas, mirip ke ayahnya. Aduh, udahlah jangan dibahas, capek otakku. Lah, napa loh? Kan kamu murid cerdas, Ren. Ini yang buat soalnya siapa sih? Hebat bener. Hebat kayak gimana maksudnya, Ren? Ini ujian terakhir matematika lagi, soalnya rumit bener. Kayaknya yang buat punya dendam tersembunyi deh sama murid sini. Masa nggak ada satupun yang gampang, semua nguras otak. Apa kamu tahu, tadi di kelas sampai ada yang pingsan loh. Iya kah? Emang siapa yang pingsan? Kok aku nggak denger? Si Kenjo sama Fadul yang pingsan, dia nggak begitu bisa matematika. Malah sulit bener yang ngasih soal. Makanya, aku bilang apa, Ren? Belajar yang rajin. Meskipun udah cerdas, setidaknya diasah selalu otaknya dengan belajar. Jadi, meski soal sulit, masih ada cara buat nyelesainnya. Tapi nilaiku pasti bagus, karena aku udah berusaha keras. Jadi siapin aja hadiah buat kelulusanku ntar. Emang hanya itu yang ada di pikiranmu, Ren? Emang kamu berusaha ngerjain soal ujian dengan benar demi apa? Ya demi hadiah dari kamu lah, demi apa lagi coba? Cuma demi itu? Apa kamu nggak berpikir berusaha buat lulus mungkin? Enggak, soalnya aku udah yakin kalau aku bakalan lulus. Ini anak tingkat kepedeannya tinggi banget, heran aku. Bu Laura, Randy, aku ganggu nggak? Ada yang mau aku omongin nih ke kalian. Oh, ngomong aja Bu Ana, nggak ganggu kok. Ada apa? Gini, tadi ada cewek marah-marah nggak jelas di depan sekolah, Bu. Kayaknya dia kenal sama kalian berdua deh. Dia mau laporin kalian berdua ke Capsek tentang hubungan kalian. Tapi untung aja Pak Yudi nggak ada di sekolah, jadi aman lah. Siapa ya Bu? Kenapa dia mau ngelaporin aku dan Randy? Kurang tahu juga saya Bu namanya, lupa nggak tanya tadi. Tapi tadi udah dibantu juga sama Pak Indra kok. Pak Indra bilang nggak ada yang namanya Laura ngajar di sini. Tapi aku nggak yakin dia bakalan langsung percaya. Soalnya dia kayak ngebet banget mau ngelaporin kalian. Tapi siapa ya Bu? Perasaan aku nggak ada salah sama orang. Rambutnya warna merah muda, badannya seksi, bagus gitu. Apa itu mungkin Fiona? Kayaknya iya, itu si Fiona.
Iya, tapi kenapa dia senekat itu, Ren, sampai ke sekolah kamu juga buat jatuhin aku? Apa segitu bencinya dia ke aku? Udah, nggak usah dipikirin. Lagian aku udah kelar ujiannya. Ntar ayah aku suruh ngasih tahu pihak sekolah kalau kita udah nikah. Makasih ya Bu Ana, udah dibantu tadi. Lebih tepatnya Pak Indra sih tadi yang bantu banyak. Bilang makasih doang kok, Ren. Masa nggak boleh sih? Iya boleh, bilang makasih doang. Jangan lama-lama ngobrol sama dia. Ternyata Randy juga tipe cowok cemburuan ya. Hei, Pak In, makasih ya. Waduh, tiba-tiba bilang makasih. Soal apa ini? Soal tadi yang waktu ada cewek marah-marah di depan sekolah. Oh itu, kita udah jadi keluarga di sekolah ini. Jadi harus saling bantu kan? Tapi Bu, emang kenal sungguhan sama cewek tadi? Kalau emang dugaanku bener itu Fiona, iya aku kenal Pak. Entah, aku juga nggak tahu kenapa dia kayak benci banget sama aku. Padahal dia udah ambil suamiku, tapi dia masih benci sama aku. Jadi wanita itu yang buat kamu jadi janda, Laura. Tau gitu, aku kasih pelajaran dikit tadi. Udah nggak usah Pak, jangan peduliin dia, nggak penting juga. Aku sekarang udah bahagia kok. Bisa nikah sama Randy, dia udah buat aku menjadi wanita yang sangat bahagia. Aku juga sangat bahagia kok bisa nikah sama Randy. Meski dikit khawatir pas pertama, tapi aku jadi lega dengar dari kamu sendiri kalau kok bahagia sama Randy. Selamat ya atas pernikahanmu. Makasih Pak Indra. Fiona bisa senekat itu, apa begitu bencinya dia ke aku? Masa iya dia bakalan nyakitin aku sampai dia puas sih? Tapi aku punya salah apaan? Perasaan yang punya salah dia kan? Lagi ngapain? Aku panggilin mulai tadi loh, tapi nggak didengerin sama kamu. Ada apaan, Laura? Nggak ada apa-apa kok, cuman kepikiran sesuatu dikit. Apa itu? Ceritalah pada suami kamu ini. Kalau ada yang buat kamu bingung, siapa tahu bisa bantu kan? Sebenarnya aku hanya kepikiran sama kelakuan Fiona aja sih, Ren. Lah, malah mikirin Fiona. Nggak penting banget, Laura. Ya, emang nggak penting, tapi apa dia akan terus gangguin hidupku, Ren? Dengar ya, Laura. Selama kamu masih jadi istriku, nggak ada yang boleh gangguin hidup kamu. Dan aku bakalan ngasih pelajaran pada yang namanya Fiona itu. Tuh orang, kalau nggak dikasih pelajaran dikit, bakalan buat ulah terus kayak cacing kepanasan aja lama-lama dia. Emangnya mau dikasih pelajaran apaan Fionanya? Dia itu jago banget loh kalau soal nyalahin orang. Kalau kamu dilaporin pihak yang berwajib, gara-gara gangguin dia, gimana coba Ren? Aku laporin balik lah, enak aja mau ngelaporin orang kalau dia sendiri yang salah. Ya nggak kaget sih, mereka berdua sama-sama keras kepala. Udahlah, jangan bahas Fiona lagi. Kamu kapan mau daftar kuliahnya? Katanya nggak bisa kalau daftar online ya? Iya, nggak bisa, jadi harus daftar offline. Gimana, mau ikut nggak ntar daftar kuliahnya? Mau sih, tapi ntar mampir ke sekolah dulu ya, ambil sisa barangku di sana, Ren. Oh iya, kamu kemarin dari resign ya? Iya, kenapa emangnya, Ren? Apa aku terusin aja yang ngajar di sana? Biar bikin aku cemburu tiap menit ya sama si Indra-Indra itu. Hei, gitu-gitu dia guru kamu, Ren. Jangan ngomong kayak gitu ah. Tapi ngomong-ngomong soal cemburu, aku mau nanya nih. Tanya apaan? Kalau kamu di tempat kuliah ntar ada yang ngajak kenalan gimana? Lah, emangnya kenapa kalau ada yang ngajak kenalan? Jawab aja, kamu mau nggak kalau diajak kenalan sama orang baru? Lah, ya mau lah. Kalau nggak mau, ntar aku nggak bakalan punya temen kan? Tapi kalau mereka minta nomor HP dan lainnya, bilang aja kalau kamu udah punya bini. Emang, kenapa kalau mereka minta nomor HP-ku, Laura? Bukannya kalau berteman itu harus saling tukar nomor HP ya? Kalau temennya cowok nggak apa-apa, kalau cewek nggak boleh. Emang kalau cewek, kenapa, Laura? Aku nggak suka, pasti mereka masih muda dan cantik-cantik. Aku nggak ada apa-apanya dengan cewek-cewek yang masih muda. Oh, jadi intinya kamu cemburu gitu ya? Tumben. Biasanya aku aja yang dibuat cemburu sama kamu. Tenang aja, kalau ada yang nanyain aku berlebihan, aku bakalan bilang udah ada istri cantik kayak bidadari di rumah. Ya, kalau emang dibutuhkan bicara kayak gitu ya nggak apa. Kalau gitu, hadiah apa yang mau kau berikan padaku, Laura? Bukannya aku bentar lagi udah perpisahan di sekolah. Udah dijamin, aku bakalan ngedapetin nilai paling bagus di sekolah.
Itu kita lihat ntar aja, apa bener nilai kamu bagus, Ren? Kalau beneran bagus, pasti aku kasih hadiah buat kamu. Bukannya kau sendiri kemarin yang bilang kalau soalnya sulit. Berarti masih belum tahu kan nilai kamu bagus apa enggak? Bagus sayang, udah bisa aku lihat mah dari sekarang. Tanpa bukti, aku nggak percaya sama sekali. Pokoknya, aku mau lihat hasil sebenarnya. Kalau emang bagus, kok bisa minta apapun padaku? Serius nih, apapun, jangan nyesel lo ya. Ya, tapi jangan aneh-aneh, Ren. Kok biasanya ngawur kalau minta sesuatu? Katanya minta apapun, berarti kan terserah aku. Itu aneh atau enggak, terserah aku mah, kau ngikut aja. Waduh, kok firasatku nggak enak ya? Jadi, persiapkan diri kamu ya Laura. Jangan nolak dan gak boleh kabur. Jangan remehin kemampuanku ya. Nyebelin banget sih, ternyata pegawai Laura itu bohong kayaknya. Laura nggak kerja di sekolah Randy, terus dia kerja di mana? Apa cuma bekerja di usahanya sendiri? Ih, nyebelin. Tahu gitu aku nggak ke sekolah suaminya. Tadi malu-maluin banget deh. Kenapa lagi Fiona bengong gitu? Mas Arif, nggak ada kok. Aku cuman, ternyata bener omonganmu, Mas, tentang suami Laura. Maksudnya, kenapa sama suami Laura? Itu loh, yang waktu ketemu kita di taman, dan dia bilang kalau uang belanja yang dia kasih ke Laura sampai 10 M, ternyata bener, dia cuma ngeprank kita doang. Walah itu, aku kan udah bilang, jangan percaya sama omongan bocah itu. Dia cuma bocah sekolah, uang sakunya mungkin paling banyak, cuman 100.000 doang, malah ngomongin uang MM-an. Udah kelihatan bohongnya dia itu, kok malah percaya? Tapi sekarang kok tahu kalau dia bohongin kamu? Tahu dari mana emangnya? Itu kata temenku, dia abis meriksa keluarganya Randy sih. Kebetulan temenku dokter, dan kebetulan juga aku ketemu dia kemarin. Kok temanmu tahu tentang Laura? Ya, kebetulan banget temanku ini juga kakak kelasku dan Laura dulu. Dia naksir Laura sejak kita masih SMA. Lah, jadi sekarang Laura tinggal di rumah Randy gitu? Rumah yang lama nggak dia tempatin? Kayaknya sih sementara aja deh, mungkin sampai keluarga Randy sembuh kali. Oh iya Fiona, tadi malam kau nginep di mana? Aku telepon keluarga kamu, tapi kau nggak ada di sana. Itu aku nginep di rumah teman. Teman doktermu itu. Iya, begitulah Mas. Udah jangan bahas lagi, aku lapar mau makan. Untung dia nggak nanya nama dokternya siapa. Untung dia juga nggak nanya cewek apa cowok. Apa ada yang kau sembunyikan dariku, Fiona? Sembunyiin apaan sih? Nggak ada, Mas. Mana ada loh, Mas. Aku cuma lapar aja. Gimana kalau kita cari makan, Mas? Lapar banget ini. Bisa nggak sih sekali-sekali kau masak? Dari awal nikah, aku nggak pernah sekalipun nyicip masakan kamu. Ayolah, Mas Arif. Bukannya kau udah tahu kalau aku nggak bisa masak? Bukannya kau juga nggak suka kan kalau makan di rumah? Itu bukan karena aku nggak suka makan di rumah, tapi aku menghargai kamu. Tapi kamu biasa aja deh, nggak ada berubahnya. Belajar masak kan bisa dari sekarang, nggak boros juga kitanya kan. Si Laura dulu juga nggak bisa masak, tapi dia belajar dan berusaha. Laura lagi yang diomongin. Apa nggak ada pembahasan lain selain bandingin aku sama Laura? Aku istrimu saat ini, Mas, bukan Laura. Aku juga ingin dibangga-banggakan sama suami sendiri. Maaf ya Fiona, tapi lain kali bisa kan belajar masak buat suami kamu ini? Aku juga pengen nyicip hasil masakan kamu. Iya deh, aku akan daftar les masak besok. Aku akan selalu menunggu hasil masakanmu. Semangat ya Fiona. Tapi sekarang boleh kan kalau kita makan di luar dulu? Ya bolehlah buat hari ini, tapi ingat jangan tiap hari. Oke, Mas Arif. Ren, ngapain sih makan di sini? Bukannya resto mahal ini. Kenapa nggak di kafe dekat rumah aja, Ren? Enak loh di situ, nyaman, bisa lihat jalan, murah lagi. Ya nggak apalah, sekali-sekali Laura, di sini juga nyaman kok. Tapi mahal, Ren. Makanannya sama aja kayak kafe-kafe murah. Tenang aja, aku yang neraktir kok. Lagian ini resto punya mamaku Laura. Apa? Punya mama kamu? Yang bener aja, Ren. Beneran Laura, mama sendiri yang nyuruh aku kesini sama kamu. Katanya pengen tahu pendapat kamu tentang makanan di resto ini Laura. Bukan gitu maksudku, Ren.
Kalian sekaya apa sih? Kok punya banyak properti gede? Aku jadi minder deh yang punya butik bunga doang. Aku bagaikan butiran debu di mata keluargamu, Ren. Lebih tepatnya butiran atom sih. Tuh kan, pasti aku nggak dianggap deh kalau gitu. Kalau nggak dianggap, ngapain juga ortuku nyuruh kamu nginep rumah segala kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh, Laura. Keluargaku nggak seperti itu kok. Keluargaku nggak mandang statusmu apa. Tapi mamaku ngira kalau kamu anak orang biasa, Ren. Makanya dia bersikeras pengen masukin kamu ke perusahaannya. Ntar kita bicarakan ini pelan-pelan sama mama kamu ya, Laura. Ya, oke lah kalau begitu. Wah, baru kali ini aku makan di resto mewah, Mas. Gimana? Suka nggak, Fiona? Suka banget tahu aku Mas Arif. Tumben ngajak aku ke sini, Mas. Biasanya nunggu aku maksa dulu. Ini hadiah buat kamu karena kamu mau belajar masak besok. Semangat ya buat belajar masaknya besok, Fiona. Ternyata nih orang masih ngarep aku belajar masak. Iyain aja dah. Ayo, milih tempat duduk. Apaan ini sih? Di mana-mana selalu ada nih orang. Emang dunia sesempit ini kah tiap detik selalu ketemu? Apa sih kok ini, Fiona? Marah-marah nggak jelas. Tuh lihat di depan ada siapa. Males banget deh kalau kayak gini. Lah, kenapa Laura dan bocah ingusan itu ada di sini? Emangnya mereka mampu bayar makan di sini? Jangan-jangan mereka nggak tahu apa ya kalau ini restoran elit? Wow, seru juga kalau lihat mereka ntar kebingungan gak bisa bayar. Pasti bakalan disuruh cuci piring tuh mereka. Bakal aku videoin dan aku sebar di grup alumni SMK. Biar tahu rasa tuh mereka berdua, apalagi si Laura tuh. Loren, bukannya itu Fiona sama Mas Arif kan? Lah, kenapa mereka bisa masuk? Di resto kan udah aku booking. Kayaknya harus ditegur pelayannya nih. Mama gimana sih ngerekrut pekerja aku nggak bener gini? Udah Ren, biarin aja daripada munculin masalah baru. Mereka muncul aja udah dapet masalah kita kan? Udahlah, pura-pura gak kenal aja kita mas sama mereka. Sebenarnya aku juga enak lihat wajah mereka berdua. Mau pindah tempat makan nggak? Percuma makan enak kalau kau ngerasa nggak nyaman kan? Tapi bukannya kita disuruh mama kamu buat nyicip makanan di sini? Kan bisa lain waktu itu. Ayo kalau mau pindah tempat makan. Ya udahlah, ayo. Tapi nggak apa kan sama mama kamu? Tenang aja, nggak apa kok sayang. Santai aja mah. Hai Laura dan suami berondongnya. Nggak nyangka banget bisa ketemu kalian di sini. Sama sih. Aku juga nggak nyangka bisa ketemu kalian di sini. Kalian kayaknya mau pergi ya? Kenapa emangnya? Iya nih, gimana ya? Tadi nyaman sih, entah tiba-tiba jadi risih. Oh, mungkin kau habis lihat daftar menu di sini ya? Tiba-tiba jadi nggak nyaman gitu ya, bocil. Harusnya sebelum kesini kau tanya-tanya dulu lah. Resto seperti apa yang mau kau kunjungi? Googling dulu lah. Kayaknya paketan dia udah habis. Boro-boro mau googling. Hei Laura, belikan paketan data lah buat berondongmu ini. Bukannya uang belanjamu 10M ya tiap bulan? Oh, masih ingat ternyata. Emang bener kok. Aku kasih dia uang belanja segitu. Bahkan kartu debitnya aja dia yang pegang. Wah, bocil satu ini kayaknya kebanyakan nontonin drama deh. Kalau berhayal tinggi banget ya. Awas jatuh, Cil. Aku yakin kau nggak bakalan percaya, jadi percuma jelasin. Lebih baik kita berdua pergi aja dari sini. Ngapain buru-buru pergi? Sini aku traktir buat makan kalian di sini. Aduh, pakai traktir segala. Udah banyak uangmu. Bukannya dulu kau juga pernah nikah denganku, Laura? Meski pernah nikah sama kamu, tapi aku dikasih nafkah aja jarang. Kupikir ekonomimu lagi surut waktu itu, Mas. Makin berani bicara Laura sekarang. Itu kan karena kamu gak bisa jadi istri yang baik buat Mas Arif. Jadi, menurut kamu gimana istri yang baik itu, Fiona? Apa istri yang baik itu ngabisin uang suami di saat dia terpuruk? Udah, jadi gimana ini? Jadi nggak mau neraktirnya, Om? Jadi dong, makan sepuasnya di sini, biar aku traktir. Ku dengar makanan di sini enak-enak loh. Seneng kan bisa makan enak di resto mahal? Resto ini punya pengusaha sukses, jadi nggak sembarang orang bisa masuk sini. So, beruntung kalian berdua ketemu kita di sini. Yang aku tahu anak pemilik resto ini udah booking tempat ini. Tapi, kenapa kalian berdua bisa masuk ke sini? Uang kita banyak, jadi bebas lah mau makan di mana aja. Kalau emang di booking, pelayannya pasti bilang lah. Kok pelayannya tadi nggak ada tuh yang jaga di depan. Kalau udah di booking, pasti kita nggak bakalan boleh masuk lah. Dan kalian berdua juga nggak bakalan dibolehin masuk. Tapi mas, kayaknya mereka salah masuk resto aja sih. Setelah lihat menu, mereka kaget kalau paling murah di sini 2 jutaan.
Kasian banget ya. Makanya kalau miskin ya miskin aja. Nggak sok-sokan yang ngasih uang belanja 10 M lah tiap bulan. Kasian banget hidup kamu ya Laura. Udah pisah sama Mas Arif, dapat berondong miskin lagi. Tapi setidaknya suamiku ini tipe setia dan tanggung jawab penuh ke aku. Jangankan mau ngelirik cewek lain, dideketin cewek lain aja, dia udah ilfil banget. Dan aku masih nggak bisa lupa ya Fiona, saat kau ngejebak Randy sama pegawaiku sendiri. Kau pikir aku ngejebak suami kamu? Dia aja kali yang ngambil kesempatan. Duh, maaf ya mbak, aku kalau deketin cewek pilih-pilih. Kalau tipe pegawai Laura bukan tipe aku sih. Apalagi modelan kayak mbaknya ini. Duh, bukan kelasku banget dah. Apa kau bilang? Bocil gak ada sopannya kau ya. Kau itu cuma berondong miskin gak tahu malu. Permisi. Maaf ganggu bentar. Randy, maafin saya tadi ke toilet. Urgent banget, Pak. Hei pelayan, ngapain kamu sopan banget sama bocil miskin ini? Miskin? Pak Randy kan anak pemilik resto ini. Dan resto ini udah di-booking sama Pak Randy saat ini. Mohon maaf, Anda harus pergi sekarang, Bu. Apa katamu? Udahlah, biarin mereka makan di sini sekarang. Aku dan istriku makan di tempat lain. Lain kali jangan bikin kesalahan kayak gini lagi, paham? Iya Pak, maafkan saya, Pak Randy. Apa maksudnya ini? Jadi beneran Randy anak orang kaya? Apa? Gak mungkin kan kalau bocil ingusan kayak gini anak pemilik resto elit di kota ini? Aku tahu, pasti kalian udah ngerencanain ini semua kan? Mana ada anak orang pengusaha sukses mobil aja bawa punya istrinya. Baju aja gembel kayak gitu, mereka pasti pura-pura jadi orang kaya, Mas Arif. Sepertinya juga kayak gitu. Hei pelayan, kau dibayar berapa sama bocil ingusan ini? Tapi beneran, Pak Randy anak Bu Ayunda, pemilik resto ini. Udahlah, gak guna banyak bicara ke mereka. Kamu kembali kerja sana, ingat, kesalahan yang tadi jangan diulangin lagi. Iya Pak Randy, maafin saya Pak, gak akan saya ulangin lagi. Izinkan mereka makan di sini gratis, aku yang neraktir. Lihat dia, sok kaya banget bocah satu ini. Uang saku dari sekolah dasar sampai SMA pun gak bakalan cukup buat neraktir kita makan di sini, Cil. Kayaknya dia udah berhayal terlalu tinggi banget, Mas. Setidaknya berhentilah bicara dan makan sepuasnya sana. Aku akan menraktir kalian makan sampai kalian gak bisa ngomong lagi di sini. Sok banget sih ini anak, gembel juga. Pelayan, ntar tagihannya bisa kirim ke aku aja. Ren, ayo kita pergi aja dari sini, aku udah muak lihat mereka berdua. Maaf ya, makan malam kita jadi terganggu. Kita makan di tempat favorit kamu aja, Laura. Alah, bilang aja nggak kuat bayar makan di sini. Pakai alasan nggak nyaman segala. Lucu banget sih kalian ini. Udah jangan didengerin, anggap malampir yang ngomong barusan. Jaga bicaramu ya bocil ingusan. Pelayan, urus mereka. Baik Pak Randy, sekali lagi saya minta maaf. Ren, kenapa kamu neraktir mereka segala sih? Mereka malah kesenangan yang ada ntar. Gak akan, mereka itu butuh perbuatan biar percaya. Kalau hanya sekedar omongan, gak akan percaya mereka mah. Watak Fiona dari dulu emang begitu, Ren. Suka iri sama orang. Makanya aku traktir mereka makan di situ biar melek matanya. Lagian, orang kayak mereka mau dijelasin kayak apapun percuma. Jadi biarin aja dah mereka, yang penting kita sekarang. Aku bulan depan udah mulai masuk perusahaan kan. Gimana kalau kita liburan dulu berdua kemana gitu? Hitung-hitung bulan madu juga kan? Kayaknya kau suka banget dengan bulan madu ya, Ren? Ya sukalah, kan enak. Enak dalam hal apa ini? Kenapa jadi natap aku kayak gitu, Laura? Kan enak bisa liburan berdua kita, nggak ada yang gangguin. Bisa ke tempat yang kamu suka, makan makanan yang kamu suka, tanpa adanya pengganggu macam Fiona itu misal. Iya, enak juga kalau gitu, Ren. Kau ini apaan sih, Laura? Mikir apaan coba? Mesum banget deh. Dan moga aja pulangnya bisa bawa oleh-oleh buat mama kamu kan? Kenapa? Masih nggak siap kah? Aku udah lulus loh ini. Aku sih siap aja, tapi... Tapi apalagi? Lulus udah, tanggung jawab udah. Terus apalagi Laura? Kau masih terlalu muda buat jadi seorang ayah, Ren. Gimana ya? Siap nggak siap? Ya harus siap lah. Aku akan berusaha menjadi ayah dan suami yang tanggung jawab. Apapun jika itu buat keluargaku, akan selalu aku usahakan yang terbaik. Kalau gitu, aku juga akan jadi ibu dan istri yang baik buat keluargaku. Mohon kerjasamanya ya, sayang. Kedepannya pasti banyak ujian dalam hidup kita berdua. Ternyata Randy lebih dewasa pemikirannya daripada aku. Kalau gitu, ayo bikin satu.
Tumben ngajak duluan nih. Apa ini hadiah kelulusanku? Iya, anggap aja kayak gitu. Aku pikir kau udah cukup dewasa sih kalau cuma punya satu aja. Kalau dikasih 2, kembar mungkin kayak gimana? Ya, disyukuri dong. Berarti kita dipercaya jadi orang tua kalau dikasih 2 mah. Terus gimana nih? Gas atau gimana? Gas aja mah, daripada ntar ada yang gangguin lagi. Kalau gitu, maaf ya kalau malam ini nggak bisa buat kamu tidur, Laura. Biasanya juga gitu kan? Ya udah kalau gitu, selamat makan. Kak Randy udah tidur belum? Ada Kak Kenjo tuh di depan. Kata Kak Kenjo janjian mau ngopi sama Kak Randy. Waduh, bener juga. Aku ada janji ngopi sama Kenjo sekarang. Iya, tolong bilang ke Kenjo, aku nggak bisa sekarang. Sekarang Kak Randy sibuk gitu, besok aja ngopi bareng. Sibuk? Kalau Kak Kenjo nanya sibuk ngapain, Mia harus jawab apaan? Jawab aja lagi bikin ponakan buat kamu. Apaan? Ponakan? Buat aku? Ren, kenapa kau bilang kayak gitu? Malu tahu? Biar gak tanya-tanya lagi, gak mulai-mulai ntar kitanya. Kak Kenjo, maaf ya, Kak Randy udah tidur. Gimana sih Randy ini? Ngajak duluan, tapi ditinggal tidur. Mungkin Kak Randy lupa kalau ada janji sama Kak Kenjo. Kenapa nggak coba telepon Reni aja, Kak? Siapa tahu mau diajak keluar. Enggak ah, udah malam gak mau ngajak cewek keluar aku. Oh iya, gimana hubungan kamu dengan Kamil? Lancar? Ya, gitulah, ada pertengkarnya dikit, tapi ntar juga baikan lagi. Kalau Reni akhir-akhir ini jadi pemarah banget dia. Mungkin gara-gara aku mau kuliah di Jogja kayaknya. Loh, Kak Kenjo jadi kuliah di Jogja, kenapa nggak ambil di Malang aja? Lebih deket kan dari Probolinggo? Sebenarnya ini udah keinginanku sama Randy mulai dulu. Tapi tahu sendiri kan Randy kayak gimana, apalagi dia udah nikah. Kenapa nggak kuliah sambil kerja aja, Kak? Kak Kenjo kan bisa kerja bareng sama Kak Randy. Ya, kemarin sempat ditawarin juga sih sama Randy. Tapi aku takut buat kesalahan saat kerja di perusahaan sahabatku sendiri. Ayolah, Kak. Semua orang pasti berbuat kesalahan, itu wajar. Coba ini aja, Kak Kenjo pikir-pikir lagi gimana enaknya. Kalau emang iya, ntar aku bilang ke Kak Randy dan Ayah. Oke dah, makasih banyak ya. Coba aku pikirin matang-matang. Aku tunggu jawaban dari Kak Kenjonya ya. Ya udah deh, aku pamit pulang dulu ya. Iya Kak Ken, hati-hati ya di jalan. Gak kusangka bisa sesantai ini ngomong sama Kak Kenjo sekarang. Enak banget mas makanannya. Harus diancungi jempol sih nih resto. Kalau kau udah pinter masak, bisa lah masakin aku menu ini tiap hari. Pastilah Mas Arif, aku bakal masakin kamu enak-enak. Tapi aku masih nggak bisa lupa kejadian tadi Mas. Waktu suami Laura ngaku-ngaku jadi anak pemilik resto ini. Sok mau neraktir kita segala lagi. Pasti malu banget tadi si Lauranya. Mungkin dia udah nggak berani lagi nongol di depan kita Mas. Kalau aku jadi Laura, pasti tadi udah lari sambil nangis keluar resto ini. Udahlah, kasihan, jangan ngomongin mereka lagi. Ntar bersin-bersin lagi mereka kita omongin. Kamu gimana? Udah kenyang belum makannya? Kalau masih belum, nambah aja nggak apa kok. Tapi inget, ini terakhir kita makan di resto. Mulai besok, kamu harus belajar masak, oke? Iya, tenang aja, aku bakalan ikut kursus masak mulai besok. Aku udah kenyang, pulang aja yuk. Ya udah, aku mau bayar dulu. Permisi. Ayah, ada yang bisa saya bantu, Pak? Tagihannya berapa? Kita udah selesai makan nih. Oh, semua pesanan yang Anda pesan totalnya 524 juta, Pak. Jir, banyak banget. Masa aku sekali makan di resto habis segitu? Hei, kamu itu yang benar kalau kerja. Nggak usah ngikutin drama bocah ingusan tadi itu. Kau diterima kerja di sini udah beruntung banget. Kau kalau ketemu main-main kayak tadi dipecat sama bosmu ya, baru tahu rasa kok ya. Berapa sih gajimu di sini? Sekitar 10 jutaan, Bu. Alhamdulillah. Udah lumayan tuh, kerja yang bener kau. Kau temennya si Randy, bocah gembel tadi ya? Enggak, bukan, Bu. Saya cuma bawahannya Pak Randy. Bawahan kayak gimana sih? Kau itu jangan main-main kerja di sini ya. Tapi beneran, Bu, saya nggak bercanda. Kalau Pak Randy anak dari pemilik resto ini, dan makanan kalian sejumlah 524 juta udah dibayar cash sama Pak Randy. Jadi beneran Randy anak orang kaya? I've been making moves like a ninja. I could play it cool like I'm Winter. I can make it rain like a cash tsunami. You wanna slip and slide, we can link up. Working all the time, make it dollar. Be a student, try to make $1.
Wanna live life like I'm on vacation. Gotta get those good vibrations. Oh,